Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Bersama saya Dwi Arsana tentunya. Sekarang kita punya sebuah tabung televisi tabung. Kita punya tabung dari televisi tabung. Hari ini kita mau ngerakit TV tabung yang tentunya kita harus punya tabungnya dulu. Kok kebanyakan tabung kosakatanya? Pernah nggak kalian dengar berita bahwa ada orang yang digerebek, orang ditangkap karena masalah dia merakit TV gitu ya. Jadi dia di rumahnya atau apa gitu, dia ngerakit TV tabung yang banyak dengan mereknya, mungkin merek apa gitu ya, saya nggak tahu, lupa. Dan karena merakit TV tabung itu, dia ditangkap polisi. Semoga aja dengan membuat video ini kita nggak ditangkap polisi seperti video sebelumnya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk merakit sebuah TV tabung, tentunya kita punya tabung TV-nya dulu. Entah kalian ambil dari TV bekas yang sudah tidak bisa diperbaikin gitu ya. Atau kalian bisa beli, kalau di Denpasar Bali itu ada namanya Pasar Loak. Adanya di Kereneng, bukanya jam 9 sampai jam 12 siang. Dan menjual TV-TV rusak ataupun TV yang masih bagus juga ada. Kalau kita beli TV rusak tentunya harganya jauh lebih murah. Dan yang harus diperlukan juga itu kalian perlu mesin TV-nya. Jadi TV ini yang di atas meja saya ini itu sebenarnya sudah ada mesinnya, hanya saja di sini ada beberapa komponen yang terbakar. Nah, kalau kita berpikir untuk memperbaiki mesin ini, mungkin perlu waktu lama atau juga uang yang cukup banyak gitu ya. Tapi bukan itu inti dari video ini. Inti video ini adalah bagaimana kita bisa merakit TV. Pertama-tama ada tabungnya, lalu kedua ada mesinnya. Mesin yang baru tentunya ya. Jadi mesin yang baru ini, Ki bisa ambilin tolong nak? Jadi mesin ini bisa kalian beli di toko elektronik manapun, mungkin di daerah kalian pasti aja ada jual mesin universal untuk TV tabung ya. Jadi mesin ini bisa untuk menyalakan TV tabung dari 14 inch sampai dengan 21 inch. Satu mesin ring lebar layarnya itu bisa dari 14 sampai 21 inch. Oke, kalau di Denpasar Bali harganya sekitar 200.000 sampai dengan 250 tergantung dari merek mesin yang kalian beli. Saya akan buka. Dan mesinnya kayak apa? Tentunya ada remote-nya. Kita dapat remote gratis. Ada beberapa kabel yang juga dapat gratis. Dan mesinnya. Mesinnya sangat mirip sekali dengan mesin sebelumnya. Jadi mirip dengan mesin sebelumnya. Yang tadi itu ya. Yang artinya TV ini dulu pernah diganti dengan mesin universal sama seperti yang sekarang saya mau lakukan gitu ya. Dan di sini juga kita akan mendapatkan sebuah skematik mesin TV. Kalian bisa pelajari mungkin. Tapi kalau saya enggak deh kayaknya. Nah, bagaimana cara merakit mesin universal yang baru ini ke tabung TV-nya? Kita akan dekatkan kamera agar teman-teman bisa lebih jelas ngelihatnya, oke? Nah, kita perkenalan dulu. Ini tabung TV yang akan kita gunakan ya. Bagian-bagiannya adalah ini yoke ya. Ini adalah yoke, Y-O-K-E gitu ya. Ini berfungsi untuk menarik loncatan elektron ke tabung sehingga dia bisa mengatur posisi kemana arah tembakan elektron. Mungkin agak ribet ya, kita cuma harus tahu ini adalah yoke. Di mana yoke itu memiliki kabel sejumlah 4 kabel. Jadi mereka berpasangan. Ada namanya horizontal dan vertikal ya. Lalu ini adalah gelang konvergen namanya. Gelang konvergen ini mengatur pencampuran tembakan elektron untuk RGB atau red, green dan blue gitu ya. Dan ini adalah leher tabungnya. Di sini ada beberapa soket. Yang soketnya itu ada konektor heater, ada RGB dan ada yang lainnya gitu. Nggak usah kalian harus terlalu paham sih. Dan ini yang harus diperhatikan,
ini adalah jalur untuk tegangan tingginya, tegangan tinggi gitu ya, high voltage. Jadi ini harus hati-hati. Kalau kalian membuka tabung atau memperbaiki TV tabung gitu ya, pada saat membuka ini, dia gini pertamanya kan gini kan. Untuk membuka ini, itu harus kalian groundkan terlebih dahulu dengan menggunakan kabel ground tabungnya. Jadi pada saat mau ngelepas, jangan langsung tangan dipakai, tapi harus dimasukin dulu ininya. Lalu shortkan atau untuk fungsinya untuk membuang muatan yang ada di dalam tabungnya. Jadi, karena tabung ini bersifat seperti kapasitor, dia masih menyimpan muatan walaupun kita mati, walaupun kita cabut listriknya gitu ya. Tapi dia masih ada tegangan tinggi. Tegangannya nggak 220 volt, malah dia di atas 220 volt sampai kilovolt malahan di sini. Oke, ini sudah aman ya. Jadi kalau dipegang gini aman ya. Nah, habis itu ada speaker. Di sini kebetulan ada speaker cuma satu aja di bagian sana. Dan ada degaussing ya. Ini ada kabel degaussing namanya yang terbelit ke tabungnya. Kabelnya ada dua. Fungsi dari degaussing ini adalah untuk menghilangkan medan magnet yang menempel di tabung TV-nya. Pernah nggak kalian tabung TV-nya itu mungkin ada bercak warna gitu, mungkin ada merah di pojok, ada biru di pojok. Itu akibat dari magnet. Jadi kalau kalian deketin magnet ke layar tabung, ada mungkin waktu kecil suka mainin magnet di TV tabung, itu warnanya bisa berubah-ubah. Nah, itu untuk mengembalikannya, kita cukup cuma menyalakan ulang TV-nya, lalu degaussing ini akan bekerja menghilangkan warna yang belang itu gitu. Tapi kalau di TV LED, LCD, itu kalau belang agak susah. Nah, itu aja yang harus diketahui ya. Dan juga ini ada kabel power yang harus dihubungin juga. Dan kita rapikan dulu kabelnya. Yang perlu diperhatikan dari mesin TV yang baru gitu ya. Jadi ada namanya konektor untuk sensor infrared. Ini IC audio ya. Ini IC audio. Yang artinya konektor 2 di sini itu adalah konektor amplifier. Lalu di sini ada yang konektornya isi 2, ada yang konektornya isi 3. Itu artinya konektor 2 itu adalah tombol panel, konektor isi 3 itu artinya jalur ke sensor. Dan konektor di bawah sini itu konektor untuk AV atau RCA ya, kabel RCA audio video. Dan di sini ada konektor untuk yoke tabung ya. Nanti kita akan hubungkan ke sini. Sekarang kita akan langsung aja rakit. Oke. Jadi kita taruh di bawah TV-nya dulu seperti ini. Dan pertama-tama kita harus pastikan bahwa konektor tabungnya harus sesuai dengan tabung yang kita gunakan. Misalkan ini dia menggunakan tabung leher besar di konektornya, sedangkan leher tabung yang akan kita gunakan itu leher kecil. Sudah pasti ini nggak bakalan muat. Ya. Maka dari itu saya akan mengambil konektor yang lama dan memasang ke konektor di mesin yang baru itu. Jadi ini diganti dengan yang lama. Itu dulu. Nanti kita bisa ganti belakangan. Terus untuk flyback, ini adalah kabel yang keluar dari flyback. Kita bisa pasang seperti ini. Dilengkungin dulu ya. Terus kita pasang kayak gini. Dan kita tutup. Nah, dia akan menutupi tempat yang tadi. Lalu kabel yoke ada dua, ada yang isi 3, ada yang isi 1. Yang isi 1 ini adalah konektor yoke untuk bagian horizontal. Jadi kita bisa memilih, seandainya gambarnya nanti menyala kurang lebar, itu bisa konektor yang sendiri ini bisa dipindah-pindah gitu ya. Saya akan pasang dulu, nanti saya akan videokan ulang. Dan sensor, speaker, power, lalu degaussing.
saya akan mencopot konektor yang baru dan menggantinya dengan konektor yang lama. Oke? Dan sekarang kita mau nyalain dulu TV-nya. Apakah mau geribis atau meledak? Kita nggak tahu. Kok nggak mau, Nok? Oh, tombolnya belum. Tombol. Remote. Nggak mau? Itu nak belum diginiin. Nah, udah. Tuh ada suara deg gitu. Itunya naikin apa namanya? Sensornya pasti rusak ya. Coba kita ganti sensornya. Sensor aslinya. Ya. Kita pakai sensor dari bawaan dari mesinnya. Hidup dulu. Nyala. Jadi TV-nya udah nyala ya. Kalian bisa lihat gambarnya kurang lebar dan cahayanya kurang terang. Jadi cahaya yang kurang terang ini bisa kita akali dengan mengatur screen ya. Screen pada tabung playback, pada playbacknya. Kayak gitu ya. Terus karena ini kurang lebar, kita harus mengubah posisi dari kabel defleksi yoke yang tadi sendiri gitu. Kita coba. Kita ubah. Nah, ini kayaknya pilihan yang paling benar ya. Cuman ini terlalu. Kita pencet menu dulu. Cook. Ya. Nah, teman-teman, TV-nya sudah saya rakit kembali dan sekarang sudah menyala dengan normal. Jadi kita bisa merakit TV. Cukup cuma cari tabungnya, beli mesinnya, gabungin, udah nyala deh seperti ini ya. Jadi gambarnya mungkin kelihatan agak gerimis karena kita sedang berada di dalam ruangan beton dan antenanya saya pakai avometer. Kalau avometer saya cabut, dia lebih gerimis lagi. Oke, mungkin sekian dulu video kita hari ini. Jadi sekarang kita sudah belajar bahwa kita sendiri bisa merakit TV dari tabung TV bekas. Cuma beliin mesin aja. Dan perlu sedikit pengetahuan tentang mana kabel ini, mana kabel itu. Dan semua itu sudah dijelaskan di kertas yang ada di pembelian mesinnya. Oke? Sekian dulu video hari ini. Sampai jumpa. Oh iya, si Dodok lagi perbaikin ini ya, polarizer. Aman, no? Ganti kulit. Ganti kulit.